Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas sesuatu yang mungkin ada di dapur Anda sekarang nih. Kacang-kacangan. Nah, berdasarkan masukan dari Dr. Mohit Kara, seorang pakar kesehatan lansia, kita bakal kupas nih, kacang mana sih yang beneran bagus buat usia 60 plus dan mana yang mungkin sebaiknya dihindari. Tujuannya biar Anda dapat panduan yang jelas gitu. Praktis lah. Sumber ini nyebutin ada 4 kacang yang spesifik bagus buat sirkulasi, otak, gula darah, bahkan bisa bantu tidur juga. Tapi di sisi lain ada juga 4 jenis lain yang populer banget. Tapi diam-diam katanya bisa micu peradangan atau masalah lain. Agak kaget ya. Mari kita bedah deh. Kita mulai dari yang baik dulu ya. Pertama ini ada kacang Brazil. Sumber ini bilang ini kayak booster buat tiroid sama testosteron. Katanya cuma 1 butir sehari aja udah cukup buat kebutuhan selenium harian. Sepenting itu ya, mineral ini. Oh iya, betul banget. Selenium itu krusial. Apalagi buat lansia, sering banget kurang soalnya. Ini tuh bantu aktivasi hormon tiroid, buat energi, mood, sama produksi testosteron alami juga. Yang menarik lagi, selenium di kacang Brazil ini gampang diserap tubuh. Plus, dia juga melindungi selubung mielin saraf itu kayak lapisan pelindung, biar sinyal saraf kita cepet, jadi refleks Anda tetap oke. Tapi, nah ini penting, cukup 1 atau 2 butir aja per hari ya. Kebanyakan selenium juga nggak bagus, bisa jadi racun. Di sumber ada cerita Jack tuh, pensiunan 60-an yang katanya jadi seger lagi. Nah itu contoh dampaknya. Wow, cuma 1 butir tapi dampaknya bisa segitu ya? Oke. Nah, selain energi dari selenium, tadi disebut juga soal mineral buat tulang. Itu adanya di almond ya? Tepat sekali. Almond itu kaya kalsium sama magnesium. Nah, kombinasinya ini penting banget. Magnesium itu tugasnya mastiin kalsiumnya masuk ke tulang, bukan malah nyumbat arteri Anda. Kulit almondnya juga jangan dibuang. Itu ada antioksidan sama vitamin E. Tugasnya melindungi sel otak dari stres oksidatif. Ibaratnya kayak karat di sel gitulah, yang bisa mempercepat penuaan otak. Studi yang dikutip di sumber malah nunjukin almond bisa bantu memperlambat penurunan kognitif. Wah, jadi double ya manfaatnya buat tulang sama otak sekaligus. Nah, kira-kira berapa banyak tuh yang disarankan? Sekitar 15-20 butir, almond mentah atau mungkin yang dipanggang kering tanpa garam tiap hari. Itu udah bagus kok. Dan jangan lupa, dikunyahnya yang bener ya, biar nutrisinya maksimal diserap. Plus, seratnya juga bonus tuh buat pencernaan Anda. Oke, dicatat. Lanjut ya ke walnut. Ini bentuknya suka dibilang mirip otak dan katanya emang makanan favorit otak. Apa sih yang bikin dia spesial banget? Itu karena kandungan ALA-nya tinggi. AL itu asam alfa-linolenat, sejenis omega-3 nabati yang penting buat jaga membran sel otak tetap fleksibel, biar komunikasi antar neuron lancar. Ditambah lagi ada polifenol, ini bantu ngurangin peradangan di otak yang sering dikaitin sama resiko demensia. Kisah Harold, guru musik pensiunan itu, yang ngerasa memorinya membaik, jadi contoh bagus kan? Oh iya, satu lagi. Walnut itu punya melatonin alami, jadi bisa bantu Anda tidur lebih nyenyak. Wah, tidur lebih nyenyak penting banget tuh buat usia lanjut. Dosisnya gimana? Perlu banyak? Nggak perlu banyak kok, cukup sekitar 7-9 belahan walnut per hari. Ada tips penting nih, sebaiknya simpan di kulkas ya, biar minyak baiknya nggak gampang rusak kena panas atau cahaya. Oke, sip, simpan di kulkas. Siap. Nah, terakhir nih dari grup yang juara, pistachio. Katanya ini pahlawan buat tekanan darah, penglihatan, sama diabetes. Iya, betul. Kaliumnya tinggi, bagus buat bantu jaga tekanan darah. Terus ada lutein sama zeaxanthin, itu 2 antioksidan buat ngelindungin mata dari degenerasi makula, kondisi yang bikin penglihatan tengah kabur itu loh. Indeks glikemiknya juga rendah, seratnya tinggi, jadi bagus buat kontrol gula darah. Ada manfaat unik lagi nih, makan pistachio yang masih ada kulitnya, itu bikin kita makannya lebih pelan, jadi lebih sadar porsi. Saran porsinya sekitar 1 ons, itu kira-kira 49 biji lah. Yang tawar atau rendah garam ya, itu pilihan cerdas. Sip. 4 kacang juara udah kita bahas. Tapi, sumur ini juga ngasih peringatan nih soal beberapa jenis yang populer. Yang pertama ini mungkin bikin kaget banyak orang, kacang tanah. Saya aja kaget pas baca. Kenapa ya kok malah nggak disarankan menurut Dokter Kara? Iya,
Ini emang favorit banyak orang ya. Tapi ada beberapa catatan penting nih. Pertama, kacang tanah itu kan sebenarnya legum, bukan kacang pohon. Cara tumbuhnya di tanah bikin dia rentan kena jamur yang menghasilkan aflatoksin. Aflatoksin ini racun yang nggak kelihatan, nggak ada rasanya. Tapi bisa membebani hati dan sistem imun kita. Kedua, kandungan omega-6-nya itu tinggi. Kalau nggak seimbang sama omega-3, bisa memicu peradangan kronis. Nah, peradangan ini bisa kerasa di sendi, jantung, atau bahkan pengaruh ke otak, kayak kasus George di sumber itu. Belum lagi, garam di produk komersial sama potensi interaksi sama obat pengencer darah karena vitamin K-nya. Jadi, risikonya nambah. Waduh, iya juga ya. Aflatoksin sama omega-6 jadi poin penting. Oke, berikutnya, kacang mete. Ini juga enak banget. Tapi kenapa masuk daftar hati-hati? Rasanya memang enak, creamy gitu ya. Tapi karbohidratnya relatif lebih tinggi dibanding kacang lain. Ini bisa bikin gula darah naik. Jadi perlu diwaspadai kalau Anda punya diabetes atau pradiabetes kayak Linda di cerita itu. Masalah lainnya itu kandungan oksalatnya yang tinggi. Oksalat ini bisa ganggu penyerapan kalsium buat tulang, terus bisa juga ngebentuk batu ginjal. Bentuknya yang licin juga, sedikit ningkatin risiko tersedak pada lansia. Oke, lalu kacang macadamia. Ini kan kesannya mewah ya, mahal juga. Tapi kok ada tapinya? Betul, rasanya mewah, tapi kalorinya padat banget. Hampir 200 kalori loh per ons dengan lemak sekitar 22 gram. Jadi gampang banget bikin berat badan naik diam-diam kayak yang dialami Carl itu. Selain kalori, lemak jenuhnya juga lumayan tinggi, jadi perlu diperhatikan buat kolesterol LDL sama kesehatan jantung. Kandungan lemaknya yang tinggi banget itu juga bisa memicu masalah batu empedu buat yang udah rentan. Teksturnya juga keras, jadi hati-hati sama gigi atau tambalan Anda ya. Banyak juga ya pertimbangannya. Terakhir nih, kacang pinus. Kecil-kecil gini, apa masalahnya? Nah, kacang pinus ini selain kadang bisa bikin pain mouth, itu rasa logam aneh di mulut yang bisa ganggu nafsu makan kayak kasus Ruth yang paling krusial. Menurut sumber ini adalah potensi interaksinya. Bisa berinteraksi sama obat-obatan umum, misalnya buat darah tinggi, kolesterol, atau mood. Soalnya bisa mengubah cara hati kita memproses obat-obat itu. Lemaknya juga gampang teroksidasi, bisa jadi pro-inflamasi. Ukurannya yang kecil juga ada risiko tersedak. Jadi, ya sumber ini menyarankan sebaiknya dihindari aja sama sekali. Jadi intinya cukup jelas ya dari pembahasan kita. Prioritaskan aja kacang Brazil, almond, walnut, sama pistachio. Terus lebih hati-hati atau mungkin hindari dulu kacang tanah, mete, macadamia, dan pinus kalau usia Anda sudah di atas 60. Tubuh kita kan berubah ya seiring usia, dan ternyata pilihan camilan sederhana kayak gini bisa ngasih perbedaan lumayan besar buat energi, kejernihan pikiran, sama kesehatan jantung Anda. Betul banget. Ingat ya, nggak ada kata terlambat kok buat merasa lebih baik. Tubuh Anda itu masih dengerin apa yang Anda kasih. Mungkin bisa dimulai hari ini. Coba deh tukar jenis camilan kacang Anda. Ini bukan cuma soal angka usia, tapi lebih ke kualitas hidup. Biar tetap aktif, tetap terhubung sama orang lain, dan bisa nikmatin hari-hari Anda. Nah, ini jadi memunculkan satu pemikiran menarik ya. Kalau cuma satu jenis makanan kecil, kayak kacang aja, bisa punya dampak signifikan gini, kira-kira ada nggak ya area kecil lain dalam rutinitas harian Anda yang mungkin nyimpan potensi tersembunyi buat ningkatin vitalitas Anda secara nyata? Coba deh direnungkan.